يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وارحمنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang rahasia hidup enak dan dipenuhi kenikmatan. Malam hari ini saya mau ngajak ngobrol singkat, mudah-mudahan manfaat. Pengen senang atau pengen susah? Pengen senang atau pengen susah? Pengen senang. Boleh saya nanya? Pertanyaan yang gampang untuk dijawab, dijawab. Kalau punya bola mata sehat, itu mahal atau murah? Mahal atau murah? Pilih mana? Punya handphone harga 50 juta, bisa buat motret, bisa buat syuting, hasilnya bagus, tapi matanya nggak sehat, atau nggak punya handphone tapi punya bola mata yang bisa menatap dunia dan jagat raya, pilih mana? Pasti ngeyel ini ya, dua-duanya. Pertanyaannya nggak ada dua-duanya, cuman A, punya handphone mahal tapi mata sakit. B, nggak punya handphone tapi mata sehat. Pilih yang mana? B, mata sehat. Bagus, jawabannya betul. Nah, kenapa saya nanya seperti itu? Karena kita ini seringkali udah lupa kalau diri kita ini penuh nikmat, lupa. Saya ketemu banyak orang di handphone saya lewat WhatsApp, dan saya ketemu tidak sedikit orang dalam kehidupan yang disuruh bahagia itu susahnya luar biasa. Disuruh senang kok nggak bisa. Padahal untuk senang itu mudah, dan dia sudah berada dalam nikmat tapi nggak bisa senang. Contoh, punya mata sehat, nikmat atau nggak nikmat? Punya telinga sehat, nikmat atau nggak nikmat? Punya gigi, walaupun ada yang lubang, walaupun ada yang pecah, tapi masih punya gigi, nikmat atau enggak nikmat? Punya lidah normal, nikmat atau enggak nikmat? Punya kaki normal, nikmat atau enggak nikmat? Punya tangan normal, nikmat atau enggak nikmat? Punya iman pada Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW, nikmat atau enggak nikmat? Pertanyaan saya, punya iman, punya badan sehat, punya bahkan orang tua, punya keluarga, nikmat atau enggak nikmat? Permasalahannya cuma satu, enggak punya yang dimiliki orang lain. Enggak punya yang dimiliki orang lain. Orang lain mungkin punya mobil, kita punyanya motor. Orang lain punya rumah, kita mungkin ngontrak. Orang lain punya suami, mungkin dia nggak punya suami. Orang lain punya istri, mungkin dia nggak punya istri. Orang lain suaminya mungkin tampan,
dia suaminya kurang tampan. Orang lain istrinya cantik, dia istrinya mungkin kalah cantik. Karena melihat yang belum dimiliki, melihat yang belum dimiliki, akhirnya lupa dengan apa yang sudah dimiliki. Akhirnya tidak bisa menikmati yang dimiliki. Akhirnya yang dirasakan adalah rasa tidak enak karena belum memiliki. Pertanyaan saya, rugi atau untung? Kalau hatinya semacam itu, rugi atau untung? Rugi. Nah, ternyata dalam kehidupan ini orang yang ngomong suntuk, susah, mumet, stres dan lain sebagainya, itu gara-gara melihat yang belum dimiliki, nggak pernah bisa melihat apa yang sudah dimiliki. Itulah yang Allah katakan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur pasti aku tambah, kalau kalian kufur ingat siksaku teramat pedih. Karena itulah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua untuk selalu dalam urusan akhirat melihat yang lebih tinggi. Ya, kita sholat, lihat orang yang sholatnya lebih hebat. Kita zikir, lihat orang yang zikirnya lebih hebat. Biar apa? Biar kita nggak sombong dan kita bisa menjadi yang lebih hebat dengan tersemangati, termotivasi. Tapi kalau dalam urusan dunia, lihatlah yang lebih susah. Lihatlah apa yang kamu miliki, sementara orang lain nggak memiliki. Hasilnya apa? Kalau kita urusan dunia lihat kepada yang lebih susah, akhirat lihat kepada yang lebih hebat. Kata Nabi Muhammad SAW, Allah akan mencatatnya sebagai orang yang bersyukur dan orang yang sabar. Orang yang syukur dan orang yang sabar. Sebaliknya, kalau urusan dunia lihat pada yang lebih hebat, urusan akhirat kepada yang lebih rendah di bawahnya, maka kata Nabi Muhammad SAW, Allah tidak akan mencatatnya sebagai orang yang sabar dan orang yang syukur. Ini mukadimah. Nah, sekarang bagian ceramah. Ceramahnya nggak lama, karena beberapa menit lagi udah masuk hari Ahad. Padahal janjinya pengajiannya cuma di hari Sabtu. Kalau pindah dari Ahad berarti udah nambah satu hari. Saya ini banyak ditanya, Bib, kenapa ya saya itu mau bahagia kok susah? Kenapa saya mau bahagia kok susah? Dan orang yang nanya ini beda-beda kasusnya. Beda-beda kasusnya. Ada yang nanya, Bib, kenapa saya mau bahagia kok susah? Saya nanya, kenapa kok nggak bahagia? Jawabannya, suami saya terlampau ganteng, Bib. Suami saya terlampau ganteng, jadi saya susah bahagia. Loh, kenapa suamimu terlampau ganteng kok kamu susah bahagia? Iya, Bib, karena banyak wanita cantik yang ngelirik suami saya. Banyak wanita cantik yang melirik suami saya. Loh, kalau banyak wanita cantik yang melirik suamimu kok kamu jadi susah bahagia, kenapa? Ya, hatiku terbakar oleh api cemburu. Hatiku terbakar oleh api cemburu. Sehingga saya setiap lihat suami saya itu yang kelihatan wanita. Padahal suami saya nggak bersama wanita. Pertanyaan saya, wanita model begini ini termasuk pandai atau agak kurang pandai? Pandai atau agak kurang pandai? Lawang wanita lain, seandainya wanita lain bisa menikmati suaminya dengan melihat, lawang dia itu bisa melihat dan lebih dari itu kok nggak bisa menikmati suaminya. Aneh atau nggak aneh? Aneh atau nggak aneh? Aneh. Jadi sebetulnya gampang kok. Suaminya ganteng, suaminya soleh, suaminya baik, tinggal diapain? Disyukuri. Tinggal disyukuri. Cara mensyukurinya bagaimana? Lihat wajah suaminya. Contoh nih, Habib ganteng, saya istri. Saya nggak akan ngurus perempuan yang lihat beliau. Ngapain mata saya lihat ke wanita yang liatin beliau, sehingga saya nggak bisa lihat beliau. Lebih baik saya sibuk lihat beliau. Masya Allah.
ganteng, kan begitu. Akhirnya apa? Saya akan bahagia. Begitu saya noleh ke sana, saya akan tersiksa. Noleh ke sini, saya bahagia. Kalau saya pandai, nolehnya ke sana atau ke sini? Ke sini. Kalau ke sana nanti saya tersiksa. Tersiksa oleh apa? Rasa-rasa yang nggak pernah ada, yaitu dzon, prasangka buruk pada orang lain. Ada lagi ini contoh. Boleh ini contoh-contoh saja dalam kehidupan, biar kalau yang mengalami kasus yang sama nanti bisa belajar dan mudah-mudahan pulang dari sini sembuh penyakitnya, amin. Karena ini penyakit yang mengerikan. Kalau nempel di seseorang maka dia nggak akan bisa bahagia, nggak mungkin bisa. Apa itu? Penyakit iri. Penyakit iri. Iri itu bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya hasad. Ada lagi hikid, iri, dengki. Iri dan dengki ini karena apa? Karena tidak bisa melihat orang lain punya nikmat. Gak bisa melihat orang lain punya nikmat. Penyakit ini pertama kali yang kena adalah iblis. Kenapa iblis punya penyakit iri? Karena nggak bisa melihat Nabi Adam alaihissalam dapat nikmat. Nabi Adam dipilih sama Allah Ta'ala untuk menghuni surga. Nabi Adam dipilih sama Allah Ta'ala untuk disujudi oleh para malaikat, termasuk iblis harus sujud pada Nabi Adam alaihissalam, sujud ta'zim, penghormatan. Artinya malaikat, iblis harus menghormati Nabi Adam alaihissalam, sementara Nabi Adam baru saja diciptakan. Malaikat udah lebih duluan, iblis lebih duluan. Malaikat ngabdi lama, iblis ngabdi lama. Tapi justru Nabi Adam yang belum tampak pengabdiannya kok sudah disuruh semuanya menghormati Nabi Adam alaihissalam, sehingga iblis pun iri. Akhirnya apa? Orang yang iri itu hidupnya nggak suka orang lain dapat nikmat, sehingga dia nggak bisa lihat nikmat yang dia punya, nggak bisa. Maka nggak mungkin bahagia. Lawang bahagia itu biasanya karena kita punya nikmat, makanya kita bahagia. Alhamdulillah saya sehat, itu namanya merasakan nikmat, betul ya? Bahagia. Alhamdulillah saya tadi barusan ketemu dengan fulan, sebagai nikmat, maka kita bahagia. Nah kalau nggak bisa merasakan nikmat, jadinya bahagia atau sedih? Bahagia atau sedih? Jadi kalau matanya melihat nikmat yang dimiliki orang lain, melihat nikmat yang dimiliki orang lain, sehingga dia tidak suka dengan nikmat itu. Kenapa kok dia yang dapat ya? Kenapa kok dia yang dapat? Kenapa kok dia yang dapat? Kenapa kok dia yang dapat? Akhirnya dia nggak pernah sadar dirinya penuh nikmat, hidupnya nggak bakal bahagia. Bib, kok nggak bakal bahagia? Bagaimana? Rahasianya di sini. Ini rahasia, tolong jangan dikasih tahu orang lain ya. Jadi kalau paham ini, banyak orang jadi bahagia karena nggak akan iri sama dengki. Saya duduk di sini, yang ngatur siapa? Panitia, betul. Beliau duduk di sini, yang ngatur siapa? Panitia. Kok ada satu orang, cuman contoh ya, tidak didudukkan di sini, tapi dudukkan di sana. Kamu duduk di sana. Beliau biar duduknya di sini. Yang duduk di sana marah. Kenapa beliau berdua boleh duduk di sini, kok aku disuruh duduk di sana? Saya mau nanya, ini yang diprotes siapa? Panitia. Gak suka lihat kami duduk di sini. Karena apa? Karena dia didudukkan di sana. Berarti yang diprotes siapa? Yang lagi duduk atau yang mendudukkan? Yang mendudukkan. Lah yang mendudukkan siapa? Panitia. Nah kalau nggak suka sama panitia itu masih nggak apa-apa. Pertanyaan saya, kalau ada orang dapat nikmat, panitianya siapa? Malaikat panitianya ya. Malaikat diperintah sama siapa? Allah. Berarti yang milih siapa? Allah. Yang ngasih siapa? Allah. Yang ngatur siapa? Allah. Jadi kalau kita nggak suka seseorang dapat nikmat, berarti kita nggak suka dengan pembagian
Allah. Kalau nggak suka dengan pembagian Allah, berarti berusaha mengkritik Allah. Kalau berusaha mengkritik Allah, berarti terang-terangan melawan Allah. Seseorang yang terang-terangan melawan Allah, apakah mungkin bisa bahagia? Nggak mungkin. Nggak mungkin bisa bahagia. Makanya penyakit ini sampai turun surat, kita disuruh berlindung. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sampai disuruh berlindung. Ya Allah, lindungi aku dari keburukannya orang-orang yang iri ketika dia mendengki. Karena itu bahayanya luar biasa. Karena itu ikhwani rahimakumullah, kalau kita pengen hidupnya senang, modalnya itu mudah. Kalau setiap kali ada orang dapat nikmat, kita ingat itu yang ngasih Allah. Itu yang ngasih Allah. Itu yang ngasih Allah. Nanti kita akan ikut bahagia. Makanya dalam Wirdul Latif, kalau pagi disuruh baca Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakas syukru ala dzalika. Ya Allah, ya Allah, pagi ini aku dapat nikmat, dan siapapun dari makhlukmu yang dapat nikmat, itu yang ngasih kamu ya Allah, nggak ada yang lain. Maka aku ikut senang ya Allah, aku ikut senang. Falakal hamdu walakas syukru ala dzalik. Aku ikut senang dan aku bersyukur Engkau telah memberikan karunia itu kepada makhluk-makhlukmu. Aku ikut senang ya Allah. Ini kunci kebahagiaan. Jadi tiap pagi kita udah diajari oleh Nabi Muhammad SAW, kalau kamu pengen senang, sadarlah yang ngasih nikmat itu hanya Allah. Dan orang-orang lain yang dapat nikmat itu, yang ngasih nikmat adalah hanya Allah. Kalau kamu ikut mensyukuri nikmat yang didapat orang lain, maka Allah akan memberimu nikmat. La in syakartum lazidannakum. Bayangkan kalau misalnya saya lihat antum dapat nikmat, saya senang. Lihat antum dapat nikmat, saya senang. Lihat antum dapat nikmat, saya senang. Berarti hidup saya ini mensyukuri Allah Ta'ala yang memberikan nikmat pada hambanya. Kalau satu saja saya syukuri, Allah bilang pasti aku tambah. Lah kalau seluruh dunia dapat nikmat, saya ikut senang. Kira-kira nikmat saya dari Allah banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Makanya itu para wali nggak pernah suntuk. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak pernah wali suntuk karena urusan dunia. Gak pernah wali sumpek karena urusan duit. Gak pernah wali sumpek gara-gara urusan yang remeh-temeh dunia. Suntuk itu hanya karena dosa, bukan karena dunia dan lain sebagainya. Para wali Allah diceritakan oleh Allah Ta'ala, digambarkan sama Allah Ta'ala, wali-wali Allah itu hatinya selalu tenang. Karena itu Habib Ali Al-Habsyi dalam qasidahnya mengatakan, lisani bihamdillahi qad a'lan syukra ala ni'amin la astati ula hasra fama sa'atun marad alayya wa lahdatun illa jaddadat indiyal busra. Yang maknanya setiap waktu berlalu saya itu dapat nikmat terus dan saya syukuri, sehingga tiap detik saya dapat tambahan nikmat dari Allah Ta'ala, tambah senang terus, tiap detik tambah senang. Karena itu ikhwani rahimakumullah, yuk kita tiap hari melihat punya nikmat apa. Saya tadi waktu dari mobil sampai ke dalam, yang di benak saya cuma satu, ya Allah, udah jadi muslim ini udah nikmat ya Allah. Kok nggak bisa seneng ini? Apa sebabnya? Jadi muslim kok nggak bisa seneng? Punya Islam kok nggak bisa seneng? Itu apa yang menutup kita sampai kita nggak bisa seneng kita ini jadi muslim? Itu apa itu? Dan ternyata urusan remeh-temeh, urusan al-fulusu wal duit. Bukan nggak punya duit tuh ya, duit punya tapi sedikit, betul ya? Sedikit punya duit kan juga nikmat, itu nikmat. Lah nikmat Islam yang begitu besar nggak bisa dia rasakan gara-gara nikmat duitnya kurang. Ini termasuk syukur atau kufur? Syukur atau kufur? Kufur ya. Ngeri atau nggak ngeri? Ngeri. Nikmat sehat. Sehat itu murah atau mahal? Mahal. Punya duit sedikit, badannya sehat. Karena uangnya sedikit, tidak bisa merasakan sehat itu nikmat. Kenapa? Karena fokusnya pada yang sedikit. Yang dia nggak punya dia lihat,
yang dia punya nggak dilihat, makanya nggak mungkin bisa bahagia. Ikhwani rahimakumullah, pemirsa dimanapun antum berada, karena itu kalau kita pengen senang hidupnya, dan saya jamin ya pemirsa, saya jamin nggak bakal kamu senang kalau hidupmu tidak bisa melihat nikmat yang kamu miliki. Nggak mungkin, nggak bakal antum senang dan nggak bakal saya senang, nggak bakal antum bahagia dan nggak bakal saya bahagia kalau hidup kita nggak bisa melihat dan merasakan nikmat yang ada dalam diri. Nggak mungkin bisa senang. Kenapa? Janjinya Allah, la in kafartum inna azabi lasyadid. Orang yang nggak bisa lihat nikmat itu namanya orang kufur nikmat. Sementara Allah udah bilang, kalau kamu kufur nikmat, ingat loh ya, siksaku teramat pedih. Makanya orang yang nggak bisa melihat nikmat yang ada dalam dirinya itu akan selalu dikasih hal-hal yang nggak enak di hatinya. Nggak enak terus hatinya, ruwet terus hatinya, selalu begitu. Nah ini mungkin nggak panjang saya ngomong, tapi coba nanti direnungkan, praktekkan dalam kehidupan. Insya Allah kalau sudah antum praktekkan, bisa duduk begini nih, bahagianya luar biasa. Bisa mengucap ya Nabi salam alaika, bisa ngomong begitu, nikmatnya luar biasa. Bisa lihat wajah orang tua, nggak semua orang lo bisa lihat wajah orang tua. Ada orang tuanya udah meninggal dunia, saya hanya bisa melihat ibu saya karena ayah saya udah meninggal dunia. Bisa lihat wajah orang tua duduk bareng, itu nikmatnya luar biasa. Nah anehnya itu ada orang mau nikmat harus pergi jauh. Saya kalau lihat gunung baru nikmat, lihat istrinya nggak nikmat, lihat suaminya nggak nikmat, lihat anaknya nggak nikmat, lihat orang tuanya nggak nikmat. Nanti kalau lihat laut baru nikmat. Capek atau nggak capek itu? Capek, nikmatnya jauh betul. Sementara kita diajarin semua yang kita lihat ini, kalau memang kita tahu yang ngasih Allah, maka itu akan lebih nikmat yang luar biasa. Ikhwani rahimakumullah, terakhir, karena udah berganti hari. Kalau tadi itu masih hari Sabtu, sekarang sudah hari Ahad lewat 3 menit. Ya, hari Ahad lewat 3 menit. Dan yang di belakang ini sudah pada capek, udah pada capek. Pesen saya satu hal, tolong syukuri nikmat yang kamu miliki. Tolong syukuri nikmat yang kamu miliki. Kalau kamu syukuri nikmat yang kamu miliki, maka Tuhanmu senang sama kamu. Ini tadi saya update status, boleh saya bacakan? Ya. Jika kau nikmati yang ada, Allah akan jadikan hatimu kaya dan bahagia. Jika kau pungkiri karunia yang tersedia, hatimu akan selalu miskin dan tak akan pernah menemukan kepuasan, apalagi kebahagiaan. Tidak mungkin bisa bahagia. Nikmat yang ada dipungkiri, berarti orang yang tidak mau lihat nikmat yang dimiliki, yang diabaikan siapa itu? Yang ngasih. Yang ngasih nikmat siapa? Allah. Saya misalnya, ini harus pakai contoh, Bib. Misalnya beliau, Bib Ali ini ngasih saya jeruk, ngasih saya jeruk, saya terima, terus saya nggak nganggep ini, cuman jeruk. Kira-kira beliau tersinggung enggak? Ya, karena baik yang nggak tersinggung, sabar. Ya sabar. Tapi saya keterlaluan atau nggak keterlaluan? Keterlaluan. Antum yang lihat gemes atau nggak gemes? Gemes. Kurang ajar nih Habib Novel. Dikasih jeruk nggak dihargain. Betul. Lah antum dikasih Allah Subhanahu Wa Taala nikmat yang banyaknya luar biasa. Saya dikasih nikmat yang banyaknya luar biasa. Nikmat itu nggak kita lihat, nggak kita rasakan. Terus kita bahas yang nggak ada. Duriannya mana durian? Apa nikmat jeruk? Mana durian? Mana durian? Yang saya bahas seperti itu. Kira-kira
Kalau kita begitu pada Allah Subhanahu wa taala dan kita meremehkan semua yang ada, jeruk ada, yang namanya anggur ada, pisang ada, jajanan ada, semua ada. Yang saya cari yang nggak ada di meja sini. Yang di panggung yang saya cari. Duriannya mana nih? Duriannya mana? Panitianya sebel atau nggak sebel? Nah, semua disediakan, kok yang dibahas yang nggak ada. Sebel panitianya. Nah, bayangkan ini, panitia rezeki itu malaikat. Sementara yang ngasih rezeki Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan satu orang disebelin sama malaikat sejagat raya. Apakah hidupnya bisa bahagia? Gak mungkin bisa. Makanya jangan dipandang remeh urusan yang begini. Ya, kadang dianggap remeh. Tapi kan saya kan sholat, saya kan puasa, saya zikir loh, saya istighfar. Ya kamu zikir, kamu istighfar, kamu sholat. Tapi kalau kamu nggak bisa melihat nikmatnya Allah Ta'ala, kamu remehkan nikmat yang ada dalam dirimu, Allah marah sama kamu. Kalau Allah marah, wassalamualaikum, pahala sholat habis, pahala zikir habis, pahala sedekah habis. Gara-gara apa? Allah lagi marah. Dan Allah marah gara-gara apa? Udah kufikirkan, kuaturkan, aku pilihkan, aku serahkan kepadamu, kok kamu nggak seneng? Kamu nggak hargain aku yang ngasih, kamu nggak hargain aku yang ngirim, kamu nggak hargain aku yang memberi. Marah Allah Subhanahu wa taala. Makanya urusan syukur nikmat dan kufur nikmat ini jangan dipandang remeh. Belajarlah mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan pada kita, dan sejatinya setiap yang Allah berikan pada kita adalah nikmat. Hakadza walafu minkum. Jangan lupa habis sholat doakan orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan pernah tinggalkan selepas sholat. Insyaallah kita dicatat sebagai anak yang bakti pada orang tua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Dalam kajian ini, Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus memberikan kita penjelasan tentang cara agar hidup kita selalu senang, gembira, dan jauh dari segala kesusahan. Hidup senang, hidup bahagia, hidup dalam kenikmatan adalah impian setiap manusia. Dan hal itu suatu keniscayaan bagi kita. Lantas bagaimana caranya? Ternyata Habibana Novel memberikan kita rahasianya sangat mudah. Yang pertama, nikmat itu datangnya hanya dari Allah Ta'ala. Jadi nikmat yang diberikan kepada kita atau orang lain itu atas kuasa Allah Ta'ala. Janganlah kita protes. Syukuri nikmat yang ada, maka Allah Ta'ala akan menambah kenikmatan-kenikmatan dalam hidup kita. Dan biasakan dalam urusan dunia untuk melihat orang yang di bawah kita kondisi ekonominya. Tujuannya agar kita bisa muhasabah apa yang ada pada diri kita. Kemudian Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus memberikan kita nasihat, tolong syukuri nikmat yang ada pada dirimu, maka Allah Ta'ala akan senang padamu. Jika kau nikmati yang ada, Allah akan jadikan hatimu kaya dan bahagia. Jika kau pungkiri karunia yang tersedia, hatimu kan selalu miskin dan takkan pernah menemukan kepuasan, apalagi kebahagiaan. Belajarlah mensyukuri nikmat dari Allah Ta'ala, dan sejatinya segala yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita adalah nikmat.
Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan. Semoga segala hajat baik kita dan saudara seiman kita segera dikabulkan, segera diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Dan semoga hidup kita berkah, dipenuhi dengan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.